Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, di mana saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79, di mana bacaan Alkitab hari ini sudah sampai pada kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 dan pasalnya yang ke-31 yang akan saya beri judul renungan alarm rohani, yang akan saya ambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan, berkata demikian. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai di sini ayat ini adalah merupakan ayat renungan buat kita bersama-sama pada saat ini, di mana Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa manusia itu cenderung atau memiliki keterbatasan daya ingat. Sehingga setiap pengetahuan ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu harus sering diulang atau harus sering diulang secara berkala agar supaya tidak dilupakan. Nah, itu sebabnya ada seorang ilmuwan yang menciptakan sebuah alarm sebagai pengingat, supaya pengingat untuk memberikan peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan melihat dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, di mana ketika Musa memberikan hukum Taurat yang dia tulis itu kepada imam-imam Bani Lewi dan yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan, dan kepada tua-tua Israel, Musa memerintahkan untuk menyampaikan kepada mereka untuk membacakan ulang hukum Taurat itu kepada bangsa Israel pada setiap 7 tahun. Pada hari raya Pondok Daun. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan dari hukum Taurat ini disampaikan kepada bangsa Israel pada setiap 7 tahun? Di sini kita melihat ada beberapa manfaat yang hukum Taurat ini disampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama, di sini kita akan melihat beberapa manfaat yang menjadi pedoman buat kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini yang pertama adalah hukum Taurat itu dibacakan untuk kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan diingatkan untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Itu kita dapat melihat Musa katakan, dicatat pada ayatnya yang ke-12, dikatakan seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat adalah merupakan firman Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan, yang harus didengarkan oleh umat Tuhan untuk mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka. Dan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hukum Taurat ini adalah merupakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, diingatkan untuk terus hidup takut
akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak ajaran yang diberikan, ada banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan, kita taati. Nah, dan yang kedua adalah manfaat dari hukum Taurat ini disampaikan kepada bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel akan kasih, akan karya penebusan dari perbudakan mereka di Mesir, dan mengingatkan mereka bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka, ketika mereka melalui padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Dan ini firman Tuhan juga buat kita sebagai orang yang percaya, di mana disampaikan kepada kita adalah manfaatnya untuk supaya kita mengingat kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita membimbing kita untuk kita dapat berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, yang di dalam setiap perintah-perintah Tuhan yang membawa kita kepada jalannya yang benar. Dan yang ketiga adalah mengingatkan bangsa Israel akan kewajiban mereka untuk membebaskan sesama bangsa Israel dari jerat hutang. Maksudnya di sini adalah mengingatkan kepada setiap bangsa Israel akan kewajibannya untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan, untuk membawa firman Tuhan ini memiliki arti buat kita sebagai orang percaya, sebagai Israel rohani yang hidup di akhir zaman ini, adalah supaya mengingat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang memiliki kewajiban untuk membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk mengingatkan kita akan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk mengingatkan kepada sesama kita supaya kita dapat melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya tidak heran kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita kewajiban kita. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, untuk kembali kepada jalannya Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, inilah manfaat dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya buat kita GPDI El Shaddai Magelang, di mana hari-hari ini kita diberikan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita diberikan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita yang hidup supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kita mengingatkan kita supaya kita selalu hidup takut akan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, tetapi kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan firman Tuhan untuk mengingatkan kita hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, agar supaya apa? Supaya kehidupan, melalui kehidupan kita yang diingatkan oleh firman Tuhan, kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena firman Tuhan yang kita dengar
saat ini, itulah yang akan mengingatkan kita, yang akan memberi kita hikmat dan yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sebabnya firman Tuhan itu sangat berarti buat kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 adalah firman Tuhan yang diilhamkan kepada kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah firman Tuhan yang akan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita dan mengajar hidup kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya firman Tuhan itu menjadi pengingat buat kita, menjadi alarm rohani kita. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita menyerahkan hidup, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membuka hati untuk firman Tuhan itu. Dan yang kedua adalah kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam firman itu. Ketika kita mau menyerahkan hati kita dibentuk oleh firman Tuhan dan kita mau berkomitmen untuk melakukan hidup dalam firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menjadi alarm dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan ini kita mau jadikan firman Tuhan itu sebagai alarm dalam hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat melakukan setiap firman Tuhan ini. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami sangat berbahagia sebagai umat-umat jemaat GPDI El Shaddai yang telah Engkau pilih dan yang Engkau bawa kami untuk lebih mendekat lagi, untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya Tuhan, kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan bawa terus kami untuk kami dapat menikmati, untuk kami dapat mengingat setiap firman yang disampaikan kepada kami, untuk kami dapat lakukan di dalam hidup kami, untuk kami dapat terus membuka hati kami, untuk dibentuk dengan firman-Mu, dan biarlah menjadikan pedoman dalam hidup kami untuk terus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Engkau Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada saat ini Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-umat-Mu, keluarga besar jemaat GPDI El Shaddai yang telah menerima firman-Mu. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.